Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat sulur keladi masak pedas ya teman-teman, ditumis dengan menggunakan udang. Sulur keladi adalah bagian akar dari keladi ya teman-teman. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini saya siapkan cabai yang banyak atau lombok yang banyak, kita masukkan ke dalam chopper. Lalu saya tambahkan juga dengan 1 bungkus terasi. Masukkan juga. Lalu kita tambahkan dengan 10 buah bawang merah dan 10 buah bawang putih. Nah, ini dia penampakan dari sulur keladi. Sulur keladi itu adalah akar yang putih-putih itu ya teman-teman. Dari keladi diambil, lalu dibersihkan, dan ginilah jadinya teman-teman setelah dipotong-potong. Nah, ini dia sulur keladi. Ini rasanya itu keler-keler atau lembek-lembek gitu ya, tapi rasanya enak banget. Ditumis pedas dengan menggunakan udang. Nah, tipikal ini tuh kalau nggak pintar mengolahnya dia bisa gatal ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih tips supaya mengolahnya tidak gatal di tenggorokan. Nah, pertama kita siapkan dulu air, lalu kita masukkan sebanyak-banyaknya itu asam jawa ya teman-teman. Asam jawa ini akan menetralisir rasa gatal yang ada di sulur keladi tadi. Kita masukkan agak banyak ya teman-teman ke dalam air yang sudah kita didihkan. Nah, setelah mendidih seperti ini, lalu kita tambahkan juga dengan 1 sendok teh garam ke dalam air rebusannya. Nah, setelah itu lalu kita masukkan sulur keladinya. Ini kalau di daerah lain nggak tahu namanya apa ya teman-teman, tapi kalau di daerah saya namanya sulur keladi, dari akar keladi yang keluar-keluar ya teman-teman, apa ya. Jadi pokoknya seperti gambar yang tadi saya share, bentuknya panjang-panjang seperti itu. Ini setelah dibersihkan dan dipotong-potong dan direbus ya. Sekali lagi, untuk menghilangkan rasa gatalnya, bisa ditambahkan air asam jawa atau asam jawanya langsung dimasukkan ke dalam air pada saat proses perebusan. Kita rebus sampai dengan dia layu ya teman-teman semua. Jadi kita biarkan dia berubah warna dari warna hijau menjadi agak kekuning-kuningan. Nah, seperti itu. Ingat ya, sekali lagi asam jawanya yang banyak. Ini kita rebus, kita balik-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Tapi juga ingat jangan sampai dia kelembekan karena nanti akan hancur, karena ini mudah banget hancur ya teman-teman karena dia lembut. Nah, setelah dia seperti ini, lalu kita angkat dan kita cuci kembali dengan menggunakan air mengalir, dan kita buang dari bonggol-bonggolan asamnya ya teman-teman semua. Jadi kita cucinya berulang-ulang kali juga. Setelah dia diangkat seperti ini, lebih bagus lagi kalau kita mencucinya di air yang mengalir. Kita angkat. Kalau daerah saya di daerah Kalimantan ini banyak banget ya teman-teman, dan terutama itu makanan ini khasnya ada di Kalimantan Selatan, daerah Banjarmasin, Banjarbaru, dan juga yang lain-lainnya. Di bumbu kuning, ditumis, dan di santan juga bisa ya teman-teman. Kalau saya ini ditumis pedas dengan menggunakan udang. Nah, setelah itu, setelah dicuci bersih nanti kita sisihkan dulu, lalu kita panaskan minyak goreng yang sudah kita panaskan, lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita chopper tadi, terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga terasi. Nah, teman-teman, di sini saya nanti menambahkan udang ya teman-teman. Udang yang sudah dikupas, di sini saya menggunakan udang sungai yang sudah dikupasin yang kecil-kecil. Kalau di daerah saya ada dijual di pasar ya teman-teman, udang kecil-kecil itu sudah dikupasin, ditaruh di tampah gitu. Jadi belinya itu per apa ya? Per tumpuk. Jadi setelah ditumpuk-tumpukin itu ada yang 10.000, ada 15.000. Itu sudah bersih ya teman-teman semua. Nah, jangan lupa juga kita kasih seasoning. Di sini saya menggunakan Masako. Bisa ditambahkan juga, bisa juga tidak, tergantung selera teman-teman semua. Kita aduk-aduk rata nih, bau terasi nya menyebar banget teman-teman semua. Ini enak banget. Makanan favorit saya, sulur keladi. Pernah juga sih saya waktu itu belum pintar mengolahnya dan rasanya gatel banget, gak jadi dimakan. Teman-teman di sini pernah kan makan keladi atau bahasa Jawanya ente? Kadang-kadang tuh yang gatel di tenggorokan itu.
Nah, itu tipikalnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita nggak pintar mengolahnya bakalan gatal seperti itu, nyelekit-nyelekit di dalam tenggorokan. Ini saya kasih seasoning, ada garam, ada penyedap rasa, dan juga ada gula pasir. Kita aduk-aduk rata. Setelah itu bisa kita tambahkan lagi dengan udang yang sudah dikupas. Di sini saya menggunakan udang sungai yang kecil-kecil. Kita masukkan. Nah, ditumis bersama dengan bumbunya. Ini bumbunya pedas banget teman-teman ya. Pokoknya endul. Namanya ini nanti saya kasih nama tumis ular keladi bumbu terasi ya teman-teman semua. Dan di sini juga saya tambahkan juga sekali lagi dengan 2 sendok makan air rendaman dari asam jawa. Saya masukkan, saya campur bersama dengan bumbunya. Nah, jadi saya masak dulu bumbunya sampai dengan keluar minyaknya teman-teman semua, sampai benar-benar matang. Jadi nanti kandungan air dalam tumisannya nggak terlalu banyak. Nah, di sini juga saya tambahkan dengan sosok ngide tuh pakai saus tiram, mumpung ada saus tiram pakai. Kalau nggak mau pakai juga nggak kenapa-kenapa. Ini cuma opsional karena saya ngeliat ada saus tiram, jadi saya masukkan aja. Jadi kalau teman-teman mau pakai juga nggak apa-apa, mau nggak pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman semua. Kita aduk-aduk. Nah, setelah keluar minyaknya seperti ini, lalu kita masukkan juga dengan sulur keladi yang sudah kita cuci bersih tadi itu, yang sudah kita pisahkan antara asam jawanya tadi kita buangin, dan juga sulur keladinya kita cuci dengan menggunakan air mengalir. Jadi benar-benar sampai bersih banget teman-temannya, supaya meminimalisir rasa gatalnya. Nah, bagi teman-teman sudah nonton video ini ya, jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video-video yang saya upload di channel YouTube ini. Kita aduk rata. Wow, ini mantap banget ya cabai, coba lihat tuh sampai bergelimangan cabai. Kita tumis sampai dengan dia matang. Nah, setelah dia matang kita bisa tambahkan juga dengan tomat merah. Tapi di sini saya menggunakan tomat hijau yang membuat rasanya semakin nikmat ya teman-teman semua. Dimakan dengan nasi hangat ditambah plus ikan asin goreng. Mantap banget teman-teman semua. Ini dia penampakan dari sulur keladi, atau nama daerah teman-teman saya nggak tahu ya, pokoknya ini dari akar keladi ya teman-teman. Rasanya nikmat, silahkan dicoba di rumah teman-teman semua ya. Nah, ini dia penampakan dari sulur keladi tumis terasi. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video selanjutnya saya akan upload. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.